Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan kami rasakan sampai hari ini. Anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom, jemaat GBI Tapak Siring dan grup yang dikasih oleh Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Senang boleh berjumpa kembali dalam masa-masa ini. Kita bertemu dalam ibadah online. Saudara Tuhan, kita sudah melihat semua peristiwa yang ada hari-hari ini, dan saya percaya ada satu perubahan hidup yang terjadi. Benar ya? Pola kehidupan, pola kerja, pendidikan, teknologi, bahkan sampai ibadah, pola spiritualitas tidak pernah sama lagi. Saya percaya bahwa situasi ini Tuhan izinkan. Dan sambil ada di rumah, bertemu dengan keluarga, punya waktu yang cukup banyak, mari kita akan belajar firman Tuhan, kita akan terus mengulik firman Tuhan, karena kita mengerti bahwa iman kita harus terus kuat. Saudara Tuhan, kalau kita sampai ke rumah Bapa nanti, tentu saja ada pertanyaan yang indah. Yang pertama Tuhan tanyakan adalah, kalau aku datang kali yang kedua, adakah ku dapati iman di muka bumi? Nah, bagaimana supaya iman ini bisa terus berkembang? Dengan Alkitab berkata, supaya kita terus membaca dan mendengar firman Allah. Nah, mari sebentar kita akan melihat, saudara kasih Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan pakai hidupmu luar biasa. Tuhan pakai hidup Anda luar biasa. Dan Tuhan itu memilih orang-orang yang mau dipakai untuk sebuah rencana yang besar. Tuhan sayang semua orang? Yes. Tapi untuk sebuah rencana, Tuhan memilih orang-orang yang Tuhan inginkan. Dan ini semuanya kasih karunia besar. Nah, coba lihat sebentar kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan bagaimana hamba Tuhan, nabi terbesar di Israel, Moshe, bagaimana mereka memulai kehidupan dalam melayani. Sebuah teladan luar biasa, bahkan Tuhan tunjukkan sendiri 2000 tahun yang lalu. Nah, sambil saya bicara sebentar, Bapak Ibu, di layar akan muncul sebuah gambar menarik. Nah, di layar akan muncul sebuah gambar yang menarik. Ini gambar seekor ular. Anda mungkin bertanya-tanya, ini ular pernah lihat nggak ya? Oke, Bapak Ibu, ini ular menarik sekali. Ukuran tidak besar, tapi ular ini memang khusus. Makannya adalah telur. Telur yang dimakan justru besarannya, ukurannya itu lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Nah, ular ini dikenal dengan nama loreng-loreng begini, ya. Tampilannya bagus ini. Dia memakan telur, dia mengembangkan mulutnya, masuk telurnya, dan dia menyerap semua isinya, dan kemudian terakhir nanti dia akan memuntahkan kulit-kulitnya. Dasypeltis cabra, itu nama ular ini. Anda bisa lihat dengan baik di layar bagaimana ular Dasypeltis cabra memakan telur dan kemudian mengambil isinya, nutrisinya, dan membuang seluruh kulit telurnya keluar. Kok gambar ini buat apa, Pak? Ini yang menarik. Saudara Tuhan, mari kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa kuasa gelap itu digambarkan dengan ular. Saya nggak tahu kenapa Alkitab memilih ular sebagai sebuah simbol dari kuasa gelap. Nah, kalau kita melihat, ini ular yang makan ini unik sekali. Hanya memakan telur, jadi memakan sebuah benih kehidupan sebelum telur itu menetas menjadi binatang. Yang dia makan telur. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada banyak cerita sebetulnya kuasa gelap itu melihat pemakaian Tuhan dalam diri seseorang. Kalau Anda dipilih Tuhan untuk sebuah hal-hal besar di masa depan, kalau Tuhan punya rencana besar dalam kehidupanmu, saya mau beritahu, kuasa gelap tidak akan menjegal Anda pada saat engkau dalam kondisi yang sudah promosi. Dia bukan saja hanya menghalangi pekerjaanmu pada saat engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang diperintahkan kepadamu, tapi dalam banyak hal dia justru menyerang hidupmu jauh sebelum mungkin engkau sadar dengan apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dasypeltis cabra, sebelum menetas, sudah dimakan duluan. Contohnya bagus apa? Moshe. Moshe masih berusaha berapa bulan?
Dan hari itu ada sebuah perintah dari Firaun untuk membunuh anak-anak laki-laki. Dibunuh semuanya. Bayangkan, Moshe belum jadi seorang pembebas bagi bangsa Israel. Bahkan dia masih kecil dari suku Lewi. Hari itu sudah diperintahkan untuk dibunuh. Ini persis sama dengan Tuhan Yesus. Herodes memerintahkan, bunuh semua anak laki-laki. Anda bisa bayangkan ini. Bayi-bayi kecil dibunuh semuanya. Bahkan itu jauh sebelum Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama di Kana. Secara publik. Kalau mujizat dahsyat mungkin sudah dibuat di rumah tangga. Makanya Maria percaya. Secara publik di Kana yang pertama. Bahkan sebelum mujizat yang pertama, bahkan sebelum Musa dipakai secara luar biasa, sepertinya kuasa gelap sudah mengincar kehidupan hamba-hamba Tuhan seperti ini. Bagaimana dengan Anda? Jangan-jangan memang dari awal, Pak, kenapa saya ini hidup susah dari kecil, Pak? Waktu lahir saja susah, dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan orang mulai menggerutu, mulai mengutuki masa kecilnya, mengutuki kehidupannya, mengutuki orang tuanya, bahkan lingkungannya tanpa pernah berpikir bahwa sebetulnya kalau Tuhan mau pakai engkau dahsyat. Alkitab mencatat, ada banyak peristiwa yang serupa dengan analogi Dasipatis Kabra. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Jadi sebuah rencana Tuhan dalam kehidupanmu, itu tidak hanya setelah rencana itu jalan, tapi sebelum rencana itu jalan, kuasa gelap sudah akan mengambil kesempatan untuk membatalkannya. Hari-hari ini saya percaya sambil Anda banyak merenung dalam waktu liburan, hari ini enak Bapak Ibu. Kenapa? Mau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis semuanya sama. Ya toh? Dan saya tahu yang menonton di tempat ini kelihatannya wajahnya lebih gemuk karena banyak di rumah, tentu lebih sehat. Nah, saudara Tuhan, makanya kalau kita melihat firman Tuhan di Alkitab ditulis, saya percaya bahwa ada banyak hal rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita sekarang membuka kitab Keluaran. Keluaran, bagus sekali kitab Keluaran. Ini cerita bagaimana Musa terpanggil dan kemudian Musa menjadi seorang yang Tuhan pakai untuk pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Masih ingat sebuah kisah bahwa Alkitab itu punya sebuah banyak simbol tertanam di dalamnya. Salomo pernah menulis dalam pengkhotbah bahwa di bawah kolong langit, di bawah matahari ini, tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya berulang. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, kita tahu bahwa di Alkitab ini nama orang, nama gunung, nama bukit, nama sungai, nama laut, nama selat, nama desa, nama kampung, nama kota, nama orang, semua ada artinya. Bahkan angka ada artinya. Benda di Alkitab, binatang di Alkitab, ada arti di sana. Anda bisa tahu cerita kitab Daniel, kitab Wahyu, ada begitu banyak binatang dipakai di sana sebagai sebuah simbol. Dan ingat baik, angka ada artinya. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat pemakaian Tuhan yang luar biasa seperti ini, saya percaya bahwa banyak orang-orang di Indonesia suka sekali untuk berdoa, meminta sebuah tuntunan tentang sebuah nama. Ya betul, Alkitab tidak pernah salah untuk memberikan nama-nama dalam tertulis di Alkitab. Yuk kita lihat sebentar kitab Keluaran. Ini indah sekali, kitab Keluaran ayat yang 11, bagaimana saat itu Tuhan memanggil Moshe, semak terbakar, Musa mendekat, dan peristiwanya kita sudah tahu semuanya. Tuhan memanggil Musa untuk sebuah perkara yang dahsyat. Apa yang terjadi? Hari itu Tuhan panggil Musa. Jadi Tuhan berkata, Moshe, bebaskan orang Israel dari Mesir, keluar. Kisahnya selalu menarik. Saya selalu tertarik dengan nama-nama yang ada di firman Tuhan. Anda bisa bayangkan, Moshe, Musa oleh orang tuanya dilarung. Bayi ini di sungai Nil. Dan yang luar biasa adalah, kalau Anda melihat ketepatan firman Tuhan selalu ada. Dan dia ditemukan oleh seorang putri Firaun. Bayangkan, Firaun yang memerintahkan supaya bayi-bayi dibunuh, putrinya sendiri yang berasal dari kerajaan Firaun menemukan bayi orang Ibrani. Berbahaya sekali sebetulnya untuk bayi Ibrani bisa dipelihara oleh putri Raja Firaun yang notabene perintah pembunuhan datang dari raja itu. Miriam dengan cepat, karena Miriam adalah kakak paling tua, Miriam, Harun, dan kemudian adalah Moshe,
meminta belas kasihan supaya bisa merawat bayi Ibrani ini dengan ibu perawat yang tadi saja adalah ibunya sendiri. Jadi siapa yang mengasuh Musa dari kecil sampai dia besar? Miriam. Moshe dikenal sebagai pembebas bangsa Israel. Dan yang mengasuh adalah Miriam. Pertanyaan berikutnya, Tuhan Yesus, siapa yang mengasuh waktu dia masih kecil? Miriam. Maria, Miriam, Mary punya nama yang sama. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Tuhan Yesus dengan keluarga Bethlehem, Joseph, Mary, dan Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir. Musa waktu kecil dibawa ke istana di Mesir. Peristiwa yang sama. Kenapa harus Mesir? Kenapa tidak ada tempat yang lain? Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Bukankah sangat berbahaya, Pak? Karena Firaun memerintahkan pembunuhan. Kenapa harus ke Mesir? Perjanjian Baru mengatakan Tuhan Yesus bersama keluarga Bethlehem pergi ke Mesir. Pertanyaannya, kenapa harus Mesir? Kenapa bukan tempat yang lain? Mesir lambang dunia, Pak. Ya. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa tempat yang mungkin paling berbahaya menurut manusia, peristiwa yang paling berbahaya menurut manusia, kalau Tuhan sudah berkata, itu aman, semua aman. Semua tergantung firman daripada Tuhan sendiri. Saudara Tuhan, ini luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana panggilan Tuhan atas Musa. Bagaimana kita tahu bahwa Moshe dididik dengan luar biasa dalam kerajaan. Dan jadi orang yang sangat pede, sangat luar biasa. Mengerti banyak hal soal peperangan, soal strategi perang. Dia mengerti soal tumbuh-tumbuhan, dia mengerti banyak hal. Dia dididik laksana keluarga raja. Tetapi satu hari yang unik adalah waktu dia sudah membunuh seorang Mesir dan dia lari pergi untuk mengungsi. Dan di sana kemudian dia bekerja pada mertuanya menjadi seorang gembala. Anda bisa bayangkan, hidup dari kecil menjadi seperti keluarga raja karena dia ada di lingkungan kerajaan. Dia hidup dengan enak semuanya, pengetahuan semua dia punya. Setelah dia punya banyak pengetahuan, pertanyaannya kenapa harus menjadi seorang gembala yang notabene tidak mendapat sebuah penghormatan yang cukup. Musa berubah. Dan pernah dia berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak pandai bicara. Ayolah saudara, kita mengerti. Moshe ini dididik dengan cara kerajaan. Musa mengalami minder. Sebuah pesan yang menarik hari-hari ini bagi para gadis yang mungkin menonton. Saran saya satu, kalau cari pasangan, cari suami, cari jangan yang minder. Kenapa? Bahaya. Karena orang minder itu fokusnya diri sendiri. Musa diperintah Tuhan untuk bawa Israel keluar. Kita lihat sebentar apa yang terjadi. Ada begitu banyak pertentangan di sana. Musa berkata, nanti kalau orang Israel bertanya yang menyuruh siapa? Ya Tuhan berkata, ya katakan kepada mereka, Asher, aku yang mengutus kamu adalah aku. Musa masih mencari waktu. Ya, oke, tapi kalau nanti mereka nggak percaya bagaimana? Alkitab berkata dengan jelas. Ya Tuhan berkata, kamu nanti lempar tongkat saja. Tongkatnya jadi ular, tangkap lagi. Tunjukkan mujizat itu. Mereka pasti percaya. Musa bilang, ya oke sih. Kalau belum percaya bagaimana? Gini Moshe, masukkan tanganmu ke dalam jubah, keluarkan ada kusta, masukkan lagi pasti sembuh. Bapak Ibu tolong mengerti. Kusta zaman itu jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Ini penyakit gak ada obatnya pada zaman itu. Dianggap sebagai penyakit kutukan Tuhan di seluruh Timur Tengah. Apa yang terjadi? Masukkan saja. Keluar kena kusta, masuk lagi, keluar, sembuh. Oke. Tapi kalau belum percaya bagaimana? Anda bisa bayangkan ya. Mengulur waktu dengan banyak alasan. Ingat, Musa adalah nabi terbesar di Israel. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan berkata, kalau belum percaya sama yang pertama, tunjukkan yang kedua, nanti percaya. Kalau belum juga, kamu ambil air sungai Nil, curahkan ke tanah. Nanti jadi darah. Musa bilang, ya aku ngerti sih, tetapi Tuhan, aku ini berat lidah, gak pintar bicara. Kelihatannya Tuhan sudah mulai naik darah, saudara. Dan berkata, Moshe, siapa yang membuat lidah manusia? Musa berkata, ya engkau. Tiba-tiba Harun datang. Dan Musa berkata, Tuhan, utuslah dia. Saya mau tanya, kalau Anda jadi Tuhan, kira-kira apa perasaannya, Bapak Ibu?
sudah berkelit, dan terakhir berkata, Tuhan utuslah dia. Tipikal seperti ini memang sebuah proses yang Tuhan harus jalani. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Tuhan murka hari itu kepada Musa. Tetapi akhirnya Musa ngerti apa yang harus dilakukan. Dari hidupmu hari ini, engkau belajar melihat mungkin ada masa-masa buruk selama engkau dari kecil sampai hari ini. Mengerti sebentar. Kalau Anda mengerti Yohanes Pembaptis, bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa. Lihat masa hidupnya. Kekristenan itu selalu dekat dengan yang namanya sebuah kata bayar harga, sebuah penderitaan yang berjalan. Pak, bukannya berkat? Ya, dua. Tetapi kita harus mengerti dalam kekristenan, Alkitab mengajar kita. Kelahiran Tuhan Yesus diceritakan sangat cepat sekali. Kelahiran bagi banyak orang bicara mengenai hal yang bahagia, hal yang dimana orang senang semuanya. Berjalan sangat cepat. Kitab Matius memberikan silsilah, Kitab Lukas bercerita yang lebih lengkap dari 4 Injil mengenai peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Markus sangat cepat sekali hanya bercerita Tuhan muncul dan tidak ada silsilah di sana, dan Yohanes bahkan menulis yang pertama bukan silsilah tetapi adalah pada mulanya adalah firman. Sepertinya dari usia 0 sampai usia 12 kita tidak banyak mendapatkan informasi. Kita sepertinya dengan cepat saja, tanda kutip, melewatkan beberapa hal-hal bahagia dalam kondisi kelahiran. Tapi yang unik adalah kenapa pada saat kematian Tuhan Yesus, Alkitab berbicara dengan detail dan pelan dan pelan dan pelan dan pelan. Pelan-pelan horor. Pola dari ditangkap, mengalami aniaya, siksa terus sampai ke salib, sampai masuk ke kubur. Dia mengalami penderitaan di sana, kemudian bangkit kembali, itu diceritakan secara lengkap. Saya tahu bahwa Anda juga menonton film The Passion of Christ. The Passion of the Christ, Anda kalau ngelihat, itu adalah start mulainya saja, Taman Getsemani. Pelan-pelan ini film berjam-jam Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau ini startnya adalah dari Tuhan Yesus lahir. Dengan pola yang sama, ini film bisa jalan 1 minggu Bapak Ibu. Apa yang mau kita dapatkan hari ini? Desi Peltis Cabra adalah bagaimana kuasa gelap berusaha mengambil alih kehidupanmu. Berusaha untuk menyedot semua nutrisi yang ada, bahkan jauh sebelum engkau mengerti sebuah rencana Tuhan. Saya berdoa hari ini engkau mengerti apa yang Tuhan mau pakai dalam kehidupanmu. Peristiwa yang terjadi hari-hari ini, sampah sudah terjadi, situasi terjadi. Bapak Ibu coba renungkan sebentar. Kita semua dalam kondisi yang sama. Kita tahu Tuhan segera datang. Dan orang banyak bertanya, Pak, tandanya apa? Peristiwa ini sebuah tanda apa bukan? Begini Bapak Ibu, sampar ada dalam setiap waktu. Perang ada di setiap waktu. Yang namanya bencana alam ada di setiap waktu. Lalu yang mana sampar, yang mana bencana alam, yang mana resesi ekonomi, perang yang sebelah mana yang menjadi sebuah tanda untuk Tuhan datang? Saya tidak akan banyak mengambil ayat-ayat yang kita sudah sering baca Bapak Ibu, tapi coba kita mengambil sebuah kisah. Sebuah kesamaan kesetaraan untuk kita mulai berhati-hati dan mulai mencermati. Karena kita tahu, Anda siap nggak siap, suka nggak suka, percaya tidak percaya, senang tidak senang, Anda belajar tidak belajar, Anda tahu tidak tahu, Tuhan tetap akan datang. Nah, ada sebuah peristiwa yang menarik. Jadi iblis sudah bekerja dari awal bagaimana dia menggerogoti iman orang percaya, menghancurkan kehidupan-kehidupan dari orang-orang yang memang Tuhan sudah punya rencana besar di sana. Kalau itu belum cukup, tengah jalan akan terus dihantam. Tapi kita mengerti Bapak Ibu, bahwa kelak engkau dan saya bukanlah penduduk muka bumi. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Satu hari kita bertemu dengan mempelai pria. Nah, apa yang terjadi Alkitab bilang? Saudara Tuhan, Musa dipersiapkan Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dan kelak Musa akan terus dipakai oleh Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kelak nanti ada 2 saksi Allah, katanya itu adalah orang yang kelak dengan pengurapan Musa. Saya sih lepaskan saja karena memang Alkitab tidak menyebutkan dengan jelas orang itu Musa atau orang dengan pengurapan Musa, tapi kita akan melihat ke depan. Saudara Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas, situasi hari-hari ini
Apakah iblis mengambil keuntungan? Ya, pasti. Apakah Tuhan berkarya dengan kondisi seperti ini? Ya, dalam segala situasi Tuhan ada. Kita diminta untuk mengerti sebuah situasi, simbol-simbol, signal-signal yang harus kita cermati. Bapak Ibu, mari kita lihat sebentar apa yang menjadi sebuah ayat acuan yang sedikit hari-hari ini banyak orang mengatakan. Saya akan langsung lari ke belakang dulu ke kitab Wahyu Bapak Ibu. Kitab Wahyu, Wahyu 13. Yuk, firman Tuhan berkata, saya akan bacakan sebentar ayat 16. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun daripada yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, nama binatang atau bilangan namanya. Tanda binatang. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan, semua orang, besar, kecil, miskin, kaya, merdeka, hamba, Alkitab berkata, tidak bisa membeli, nggak bisa menjual. Mereka berada dalam posisi yang sama, posisi yang setara. Anda bisa bayangkan, orang kaya dengan orang miskin beda Bapak Ibu. Orang merdeka sama hamba beda. Orang besar sama orang kecil beda. Pejabat dengan orang biasa beda Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata ada satu situasi nanti kelak di waktu akhir, entah kapan waktunya. Mereka besar, kecil, miskin, kaya, tua, muda, merdeka, hamba, semua orang. Kalau bicara semua orang berarti tidak ada batasan. Yang namanya manusia, orang itu semua kena. Tiba-tiba mereka tidak bisa melakukan pembelian dan penjualan transaksi atau hidup sehari-hari. Mereka tidak bisa. Artinya mereka dalam kondisi yang sama. Seragam. Kondisinya sama, kondisinya seragam, kondisinya menjadi uniform. Nah, ini yang kita harus waspadai. Saya selalu melihat, bukan masalah tandanya berbentuk apa dan kita banyak berdebat di sana dan akibatnya ada yang merasa bahwa lebih paham, tidak paham, kemudian mulai berdebat, akibatnya malah membawa tidak unity. Coba perhatikan baik-baik. Kapan yang namanya tua muda, miskin kaya, merdeka hamba, orang besar dan orang kecil, tiba-tiba dalam situasi yang sama, tidak bisa membuat daily activity, kehidupan sehari-hari. Tentu saja saya percaya, hal-hal seperti itu kita harus waspadai. Ada banyak hal yang menyebabkan situasi terjadi seperti itu. Nomor satu adalah perang. Waktu perang, yang namanya besar kecil merdeka hamba, kemudian namanya tua muda miskin kaya sama. Anda susah cari makanan, Anda harus keselamatan diri diuntungkan, Anda harus mengungsi, harus mementingkan sedikit yang namanya keselamatan, segala hal. Harus mengungsi, harus berpindah, harus cari makan susah, aktivitas sehari-hari, berkantor, sekolah, semuanya menjadi terhalang. Sedunia menjadi sama. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini harus dicermati. Satu, perang. Yang kedua adalah bencana. Kalau kondisi sudah bencana, misalnya terjadi sebuah peristiwa bencana alam, gempa, maka yang tinggal di tempat itu mau kaya, mau miskin, tua, muda, merdeka, hamba, besar kecil, semua mengalami kesulitan. Asetnya hancur. Hidupnya susah, air susah, segala macam susah, sehingga mereka kemudian mau cari barang juga susah, mau beli juga susah. Yang ketiga, resesi ekonomi atau krisis. Kalau ekonomi sudah goyang, mau yang kaya, yang miskin, mau yang merdeka atau hamba, mau orang besar, orang kecil, kelihatannya akan agak sulit untuk mereka bisa daily activity, aktivitas sehari-hari. Resesi. Kalau masih resesi mungkin orang masih ada simpenan segala macam. Tapi kalau sudah resesi dan krisis berkepanjangan, semuanya menjadi serupa. Perang, bencana alam, dan yang namanya adalah resesi, krisis ekonomi, atau kehancuran ekonomi yang paling parah, itu membuat orang menjadi uniform. Yang keempat apa? Penyakit, sampar, wabah, pandemi. Saya nggak tahu seumur Bapak Ibu hidup sampai hari ini Anda pernah mengalami pandemi sedunia atau belum?
Nah, dengan tiba-tiba ini hari ini kita bersyukur Bapak Ibu. Engkau dan saya boleh belajar sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru. Pola kerja yang baru, pola pikir yang baru, pola ibadah yang baru, pola studi yang baru, pola kepemerintahan yang baru semuanya. Dalam masa ini, mata kita boleh belajar Bapak Ibu. Pernah Anda mengalami peristiwa seperti ini sebelumnya? Kalau saya tidak pernah. Nah, yang keempat adalah wabah sampar atau pandemi. Dan Alkitab mencatat empat ini akan terus berulang dan berulang dan berulang. Endingnya adalah nanti ada satu titik yang akan disebabkan oleh satu pihak atau sekelompok orang, di mana membuat semua orang mengalami sebuah keterbatasan, limitasi, sehingga menjadi sama semuanya. Pertanyaannya, apakah melewati empat tadi? Bisa. Apakah ada cara lain? Mungkin. Tapi hari ini sudah belajar. Kalaupun terjadi pembatasan, sehingga engkau dan saya menjadi sama hari ini. Engkau dan orang di sebelah, mau agama apapun, mau kepercayaan apapun, mau uang seperti apapun, pangkat seperti apapun, semua sudah mulai sama. Kita belajar. Alkitab mengatakan ada satu waktu nanti, tiba-tiba seluruhnya menjadi sama. Kalau ini sekarang apa Pak? Pembelajaran. Saya percaya bahwa hidup sebagai orang percaya, kita belajar dengan apa yang kita lihat, kita belajar dari firman Tuhan, dari nubuatan firman Tuhan. Hati-hati. Kadang-kadang apa yang kita takutkan jauh lebih besar daripada fakta yang kita hadapi. Desipeltis cabra, menyedot nutrisi. Jauh sebelum telur itu berkembang dan menetas. Saya berdoa jauh sebelum engkau ada rencana Tuhan yang besar, pemakaian Tuhan yang dahsyat, berhati-hati berjaga-jaga. Jangan sampai imanmu sudah layu sebelum berkembang. Apa yang Musa buat? Waktu Musa sudah mengalami banyak hal, kita akan kembali kepada Keluaran. Saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu. Keluaran yang keempat, kita melihat setelah Musa akhirnya menyerah untuk dipakai oleh Tuhan. Ayat 18, Musa kembali kepada mertuanya Yitro dan minta izin, minta restu. Saya percaya ini adalah sebuah pembelajaran yang baik. Bagaimana waktu dipercaya, dipakai oleh Tuhan sebuah rencana. Selalu ada konsep di mana kita meminta sebuah restu. Pemakaian atas kepada keluarga, kepada orang yang dihormati. Inilah sebuah konsep yang bagus. Musa tidak melupakan tongkat estafet. Dia kembali pada mertuanya, meminta izin untuk sebuah rencana yang besar. Saudara Tuhan, saya percaya. Anak-anak muda, dengar baik. Tuhan sedang merancang sebuah hal yang luar biasa. Di waktu akhir, di saat yang terakhir nanti, di mana keterbatasan sudah mulai muncul sehingga membuat orang mulai seragam. Jangan khawatir. Engkau akan dipakai Tuhan dahsyat. Berjaga-jaga, karena kita tidak pernah tahu di bagian mana, di jalan mana, iblis berusaha untuk mengambil jalanmu. Tapi satu hal yang penting, seperti Musa, bagaimana Musa menjadi besar? Karena Tuhan pakai promosi luar biasa. Ya, karena Musa mengerti pola yang Tuhan mau kerjakan. Jangan jadi minder hari ini. Jangan jadi tawar hati. Jangan jadi kecut hatimu. Tuhan punya rencana yang besar. Teknologi sedang berkembang luar biasa. Dan saya melihat ini kesempatan indah. Kita belajar kemampuan teknologi yang luar biasa. Kita bisa bertemu beribadah seperti ini semua karena teknologi. Dan saya berdoa Tuhan mengurapi teknologi untuk dipakai untuk menggenapi apa yang tertulis sebelum semuanya terjadi, yaitu adalah Injil Kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi. Semua orang barulah tiba kesudahannya. Saudara Tuhan, ini yang menarik hari-hari ini. Apapun yang terjadi, buka tanganmu, buka hatimu, buka pikiranmu. Tuhan selalu ada di sana. Mungkin kau berasa, ini tempat paling berbahaya, aku mengungsi ke Mesir. Tidak, karena Tuhan menggerakkan hati banyak orang. Doa saya, Roh Kudus mengurapi engkau dan saya, mengurapi semua yang mendengar, untuk mengerti, mencermati, menyerap, dan berawas-awas hari-hari ini. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umatmu. Berkati, jaga, pelihara. Biarlah kami terus dalam rencanamu. Dan kami tidak takut, kami berjaga-jaga,
Karena kuasa gelap berusaha mengambil alih apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi kami percaya, Engkau yang menuntun kami. Dan kami tidak perlu takut bahaya. Tongkat gadamu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita buka hati kita, tangan kita, fokus pada sorga, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan telapak tangan untuk Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai pada saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh sama-sama katakan, amin.